Seorang penyair sekaligus aktivis yang terkenal lantang menyuarakan kritik dengan karya-karyanya, melalui sajak-sajaknya, Wiji Tukuh secara terang-terangan mengkritisi kondisi sosial dan politik serta militerisme rezim Orde Baru. Puisinya menyebar dan hidup. Kata-katanya menjadi penggerak masa yang tertindas. Mungkin karena itu, Wiji Tukuh menjadi korban penghilangan paksa setelah sempat menjadi buronan intel pemerintah. Wiji Tukuh dilaporkan hilang pada awal 1998. Hingga saat ini tidak diketahui rimbanya. Wiji Tukuh aktif menulis sejak SD dan berteater sejak SMP. Setelah lulus SMP, Wiji Tukuh melanjutkan ke jurusan tari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, tetapi tidak tamat. Ia berhenti sekolah untuk bekerja agar kedua adiknya bisa bersekolah. Mulai 1982, Wiji Tukuh mulai mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan berjualan koran dan bekerja di sebuah perusahaan mebel antik sebagai tukang pelitur. Meskipun demikian, ia tidak pernah meninggalkan dunia puisi dan teater. Wiji Tukuh diketahui pernah mengikuti kelompok teater yang bernama Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama teater Jagat, ia mengamen puisi dengan iringan musik di kampung-kampung di wilayah Solo, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga Surabaya. Pada Oktober 1988, Wiji Tukuh menikah dengan Diah Sujira atau akrab disapa dengan Mbak Sipon. Di tahun yang sama, ia pernah menjadi wartawan, tetapi hanya bertahan 3 bulan. Wiji Tukuh juga membantu istrinya dengan usaha sablon dan juga menjadi aktivis pembela masyarakat. Namanya juga ada di barisan demonstran Kedungombo, Sritex, dan sejumlah demonstrasi besar di Solo. Wiji Tukuh ikut mendirikan Sanggar Suka Banjir, ruang kreativitas anak di pinggir kali yang sering banjir. Sanggar ini juga menjadi alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan pemerintah. Wiji Tukuh tidak pernah berhenti menulis dalam hidupnya. Ia tidak hanya menulis sajak, tetapi juga cerpen, esai, dan resensi puisi. Sajak-sajaknya diterbitkan di media cetak dalam negeri maupun luar negeri. Pada 1989, Wiji Tukuh diundang membaca puisi oleh Goethe-Institut di Aula Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Ia juga tampil di pasar malam puisi yang diselenggarakan oleh Erasmus Huis di Pusat Kebudayaan Belanda, Jakarta, pada 1991. Di tahun yang sama, Wiji-Tukuh menerima Wertheim and Courage Award dari Wertheim Stichting di negeri Belanda. Bersama W.S. Rendra, Wiji-Tukuh menjadi penerima hadiah pertama sejak yayasan tersebut didirikan untuk menghormati sosiolog dan ilmuwan Belanda, W.F. Wertheim. Satu yang khas dari Wiji-Tukuh adalah bahwa ia menulis puisi bukan tentang protes, melainkan sosoknya yang menjadi simbol akan protes itu sendiri. Karena itu, kritik dan perlawanan terhadap rezim Orde Baru dalam sajak-sajaknya mudah melebur dalam setiap momen pergolakan dan berbagai aksi protes. Kritik Wiji-Tukuh dalam karya-karyanya umumnya ditujukan pada masalah sosial, politik, dan militerisme rezim Orde Baru. Perlawanan terhadap berbagai masalah sosial tampak dalam sajak Nyanyian Akar Rumput, Di Tanah Negeri Ini Milikmu Cuma Tanah Air, Kepada Ibuku, Jalan, Sajak Setumbu Nasi dan Sepiring Sayur, Tanah, Kampung, Jalan Selamat Riyadi Solo, dan masih banyak lainnya. Sedangkan kritik terhadap militerisme pemerintah dituangkan pada sajak Ceritakanlah Ini Pada Siapapun, Tetangga Sebelahku, Sajak Suara, Tikus, Merontokkan Pidato, Derita Sudah Naik Seleher, Rumput Ilalang, Harimau, Buron, Aku Berkelana di Udara, dan masih banyak lainnya. Salah satu kalimat yang sangat terkenal pada
bait terakhir puisi yang berjudul Peringatan, yaitu hanya ada satu kata, lawan. Kata lawan yang terpengaruh dari puisi berjudul Sumpah Bambu Runcing karya Pardi, temannya di Teater Jagat, seakan menjadi roh bagi kebangkitan jiwa-jiwa yang ingin melawan rezim otoriter dan militerisme Orde Baru. Wiji Tukul adalah seorang penyair yang gigih, baik dalam memperjuangkan gagasannya maupun memperjuangkan kebenaran. Ia juga gigih membela rakyat yang berhadapan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan dalam risiko apapun. Menurutnya, penyair harus berjiwa bebas dan aktif. Bebas dalam mencari kebenaran dan aktif mempertanyakan kembali kebenaran yang pernah diyakininya. Wiji Tukul diketahui pernah bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Pada 27 Juli 1996 terjadi peristiwa kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli. Dilansir dari situs resmi Komnas HAM, peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 adalah peristiwa kekerasan di kantor Partai Demokrasi Indonesia. Peristiwa itu terjadi di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. PRD di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko dituding pemerintah melalui Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI Letnan Jenderal Syarwan Hamid sebagai dalang di balik peristiwa itu. Para aktivis PRD pun diburu, termasuk Wiji Tukul yang berada di Solo sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat Jakar, badan yang merapat ke PRD. Wiji Tukul terpaksa meninggalkan istrinya, Mbak Sipon, dan kedua anaknya, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah, usai beberapa aparat mendatangi rumahnya. Dalam pelarian menghindari aparat dan intel pemerintah, Wiji Tukul berusaha mencuri kesempatan untuk menemui istrinya. Biasanya di Pasar Klewer, Solo. Kesempatan itu digunakan Wiji Tukul untuk mengabarkan beberapa daerah yang dikunjunginya. Selama pelarian, ia menggunakan beberapa nama samaran. Berikut adalah nama-nama samaran yang digunakan oleh Wiji Tukul, yaitu mulai dari Paulus Aloysius dan Martinus Martin. Puisi perjuangan Wiji Tukul adalah peristiwa, bukan lagi hanya sebatas kata-kata. Mungkin itulah yang membuat sosoknya menjadi dianggap berbahaya oleh pemerintah Orde Baru. Pasalnya, pada masanya banyak kritik yang disuarakan seniman dan sastrawan. Mereka biasanya dicekal atau diancam penjara, tetapi tidak sampai jadi korban praktik penghilangan paksa. Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada tahun 2000. Siaran pers Kontras menyatakan bahwa Wiji Tukul hilang pada sekitar Maret 1998 yang diduga berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukannya. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan pemerintah. Wiji Tukul merupakan salah satu dari 13 orang hilang menjelang tumbangnya rezim Orde Baru. Menurut catatan Kontras, sebanyak 13 orang dan belum jelas nasibnya hingga kini. Nama-nama tersebut yaitu Yani Afri, Rian, Sony, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Wiji Tukul, Suyat, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Ucok Munandar Siaan, Yadin Muhyiddin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasir. Seluruh dari 13 orang ini merupakan aktivis.
Sejak dinyatakan hilang sampai saat ini, keberadaan Wijitukul masih menjadi misteri. Keluarga dan semua orang yang pernah mendengar namanya tidak pernah tahu apakah ia masih hidup atau sudah tiada. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah.